Shalom, jumpa lagi dengan kami dalam ibadah raya online AGC. Sebentar ibadah akan segera dimulai. Mari undang anggota keluarga yang lain yang masih belum bersama-sama bisa dipanggil untuk bergabung. Saat pujian dan penyembahan dinaikkan, saya mendorong Bapak Ibu mengikuti dengan penuh semangat dan sukacita karena ada kuasa dalam setiap pujian kita. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Pada saat firman Tuhan dibagikan, saya harap kita semua bisa betul-betul berkonsentrasi menikmati firman Tuhan sehingga kita diberkati dan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan bagikan link ini kepada teman-teman yang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah menara kekuatanku, gunung batumu keselamatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari coba Tuhan semuanya katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Katakan Yesusku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama dengan Kau Tuhan. Semuanya katakan, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesusku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puji ya Tuhan. Dan setelah hati katakan, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, bab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Semuanya katakan, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah
Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Semuanya katakan, ku selalu aman. Yes, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mengiring Engkau Tuhan, itulah kerinduan setiap jiwa kami Tuhan. Mengiring sampai pada akhirnya Tuhan, kami menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kaulah kekuatan jiwa kami Tuhan, kaulah ketenangan batinku.
menyembahmu. Kami tersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersandar kepada
sumber kekuatan setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan semuanya katakan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menyerah dan perisai di hidupku. Kau menyerah dan perisai di hidupku. Kau menyerah dan perisai di hidupku. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari yang luar biasa buat setiap kami. Kami sudah memuji, menyembah, kami menikmati setiap hadirat-Mu. Engkau yang ada, dan sepanjang hidup kami hanya untuk mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Setelah lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga firman itu jadi remah dalam kehidupan kami. Kami percaya firman itu menjadi jalan keluar, jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, senang bisa menyapa kembali semua jemaat EGC hari ini. Semua sehat? Semua ikut memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan? Saya pribadi sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama tadi. Hari ini kita juga akan kembali menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya berharap Anda sudah menyiapkan roti dan anggurnya juga. Kalau belum, saya beri waktu buat setiap Anda untuk menyiapkan, sehingga kita sama-sama bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah. Bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan tanpa terputus. Mari Bapak Ibu siapkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda sudah menyiapkan, mari siapkan hati kita pula untuk mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Minggu lalu kalau Anda ingat, kita belajar bahwa krisis selalu memunculkan keaslian, genuine. Dari krisis kita bisa tahu aslinya dari iman kita
prinsip kita itu kuat atau tidak, kita ini orang yang gampang kompromi, atau seringkali mengancam Tuhan kalau krisis terjadi. Keasliannya akan muncul ketika krisis. Iman asli kita akan muncul. Yang kedua, kemarin kita belajar bahwa keaslian yang muncul adalah keaslian dari pengharapan kita. Berbicara kepada siapa saja kita menggantungkan masa depan kita. Kepada Tuhan dan partner, orang-orang di sekeliling kita bisa percaya. Apakah kalau partner itu, apakah mereka adalah partner yang cocok atau support untuk jalan bersama kita ke depannya. Krisis akan memunculkan hal itu. Dan yang ketiga, kemarin kita juga belajar, krisis juga akan memunculkan kasih kita, sifat asli kita. Kita ini tulus dan bisa menerima apa adanya, atau hanya ada apanya. Yes, Bapak Ibu, semua itu dimaksudkan supaya setiap kita bisa sadar dan memperbaiki diri, menata ke depan diri kita, supaya setiap kita semakin kuat, kokoh, dan ajaib ke depannya. Luar biasa. Kemarin kita belajar krisis memunculkan genuine keaslian dari hidup kita. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari berkat di tengah krisis. Saya beri judul New Paths atau jalur baru. Mari kita buka sama-sama Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mari buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat Anda, kalau Anda sudah dapatkan Anda bisa baca sama-sama dengan saya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lihat, aku, Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya sedang terjadi sekarang, saat ini. Yes. Belumkah kamu mengetahuinya? Apa yang perlu kita ketahui? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Apa yang sedang Tuhan kerjakan di masa krisis? Ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa itu? New paths. Jalur baru. Tuhan sedang membukakan jalur yang baru buat kita. Jalan di padang dan sungai di padang belantara. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dipikirkan oleh kita. Suatu terobosan, mujizat yang ajaib di tengah jalan buntu, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Ya, saya teringat sebuah lagu dari Don Moon yang sangat terkenal. Pujiannya berkata seperti ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Pujiannya begitu indah. Artinya, melalui krisis atau jalan buntu sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan terobosan dan membukakan jalur baru, lembaran baru yang tidak pernah kita tengok atau lirik sebelumnya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas harian kita sendiri. Bapak Ibu, new paths, jalur baru artinya gini, melalui krisis atau jalan buntu sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan terobosan dan membuka jalur atau lembaran baru yang sebelumnya kita nggak pernah lirik atau tengok. Karena apa? Karena kita ini terlalu sibuk dengan rutinitas harian kita sendiri. Bapak Ibu, manusia itu punya nature-nya itu nggak suka dengan sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang baru itu nggak jelas, belum jelas. Kita punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang pasti dan aman. Sesuatu yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Kita punya kecenderungan itu. Coba saya kasih contoh. Coba perhatikan. Kalau misal di tempat kerja Anda ada toilet dan di kamar mandinya itu ada beberapa kamar toilet. 1, 2, 3, dan 4. Maka sadar atau tidak sadar, kalau seandainya Anda ke toilet,
maka Anda akan punya kecenderungan untuk memakai kamar toilet yang sama setiap kalinya. Kalau misal kita sering menggunakan kamar toilet yang nomor 2, maka secara otomatis, maka setiap kali kita ke toilet, Anda akan selalu ke toilet ke kamar yang nomor 2. Itu terus dan terus. Kecuali Anda nggak punya pilihan lain. Anda kebelet dan toiletnya terisi, maka mau tidak mau, Anda baru pakai toilet yang lain. Ayo, coba sadar atau tidak? Oke? Coba perhatikan, itulah kita. Kecuali terpaksa, atau kalau tidak terpaksa, kalau terpaksa barulah kita pindah atau tengok pilihan yang lain, lirik pilihan yang lain. Begitu juga di gereja sama halnya. Kalau Anda sudah terbiasa duduk di bangku deret ketiga dari belakang dan kursi nomor 6 dari sebelah kanan, maka setiap minggu ke depannya, dan minggu depannya lagi, sadar atau tidak, Anda akan duduk di tempat yang sama sampai Anda terpaksa harus pindah. Itu kecenderungan setiap kita. So, oleh karena itu, Tuhan seringkali pakai krisis untuk memaksa kita berbelok, berubah Allah, keluar dari kebiasaan kita, karena ada jalur baru. Berkat yang menanti di ujung jalur baru. Ada hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan dan tengok atau lirik sebelumnya. Yes. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan sengaja membuat kita masuk dalam krisis. Tidak. Seringkali perhatikan, krisis itu terjadi akibat ulah kita sendiri. Tapi Tuhan bisa merubah krisis itu menjadi new paths. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan penuh pengharapan. Karena kalau kita ini nggak terpaksa, kita ini nggak akan pernah mau berubah arah. Yes, Bapak Ibu, itulah kenyataannya. Makanya Tuhan seringkali pakai krisis akibat ulah kita sendiri. Atau mungkin kadang-kadang seperti hari ini pandemi, kita nggak berulah apapun, tapi kita terkena, semua terkena. Untuk apa? Membelokkan arah kita dari keseharian kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya mau berikan contoh-contoh supaya Anda semakin jelas dan menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan dan rindukan melalui krisis ini. Bapak Ibu, kalau Anda ingat, melalui krisis, melalui penyalipan adalah sebuah krisis. Yesus membukakan jalan baru buat kita. Jalan anugerah yang penuh keajaiban melalui sebuah krisis. Melalui kelaparan yang luar biasa, bangsa Israel akhirnya bisa bertemu dengan Yusuf. Dan akhirnya maka kehidupan mereka, kehidupan seluruh bangsa terpelihara. Dan melalui krisis atau pertentangan dan aniaya yang sangat luar biasa dari bangsa Yahudi dan Roma, akhirnya Injil bisa sampai kepada bangsa-bangsanya non-Yahudi, yaitu Anda dan saya. Melalui krisis itu membelokkan, sehingga apa yang nggak pernah kita lirik pikirkan sebelumnya, terjadi jalan baru dan berkat-berkat yang ajaib terbuka, tersedia di sana. Yes, luar biasa. Tuhan seringkali pakai krisis agar rancangannya yang terbaik untuk hidup Anda dan saya terjadi dengan cara yang ajaib. Dan Bapak Ibu, ada kabar yang luar biasa, jangan takut. Kenapa? Satu hal yang pasti, kalau Tuhan bekerja melalui krisis,
maka sebenarnya ia juga sudah menyediakan pertolongan sebelumnya untuk Anda dan saya, untuk memastikan Anda dan saya bangkit dan berjalan sesuai kehendaknya. Yes, luar biasa. Katakan sebelah Anda, jangan takut melalui krisis, Tuhan sudah sediakan pertolongan di sana. Beberapa kesaksian untuk menguatkan setiap kita. Bapak Ibu, seorang yang bernama Rowan Atkinson sebelumnya adalah orang yang ditolak oleh semua stasiun TV di mana ia melamar karena masalah berbicara dan gagap. Rowan Atkinson adalah orang yang punya kecenderungan gagap dan berbicara agak susah. Buat dia itu krisis, itu jalan buntu. Tapi tahukah Anda, tapi itu justru membuat ia akhirnya muncul dengan serial TV-nya sendiri yang hari-hari ini kita kenal dengan Mr. Bean. Dan itu sukses, luar biasa. Krisis membukakan jalan baru buat Rowan Atkinson. Sekitar 15 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu, saya punya seorang apak mengalami sakit jantung yang parah dan harus pasang ring. Bapak Ibu, zaman itu nggak secanggih sekarang. Pasang ring enak, tinggal kateter. Zaman itu harus operasi besar. Dan itu harus dialami. Sakit itu nggak pernah ada yang enak. Krisis itu nggak enak. Sakit itu krisis. Tapi dari situlah ia bisa berhenti merokok. Karena dulu perokok aktif sekali. Dan itu membuat ia lebih sehat dan panjang umur. Mungkin hari ini ada juga yang mengalami sakit sampai mau mati rasanya. Buat setiap Anda tetaplah percaya dan berharap. Melalui penyakit ini, melalui krisis yang Anda alami, sakit itu, Tuhan bisa merubahkan menjadi jalur yang baru buat Anda. Kehidupan yang baru, lembaran yang baru. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan luar biasa. Mari tetap bersyukur dan percaya. Ada sebuah kesaksian lagi. Ini kesaksian terjadi pada waktu awal-awal pandemi corona ini. Dan saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian ini. Ada sepasang pasangan muda di Jakarta. Mereka hidup di Jakarta, mereka cinta Tuhan dan mereka baru menikah tahun kemarin. Dan pasangan muda ini setelah menikah mereka memutuskan untuk membeli rumah baru. Mereka DP rumah dari tabungan mereka. Apa yang mereka sudah punya mereka buat untuk DP rumah dan mencicil sisanya melalui KPR. Yang rencananya itu dicicil dari pendapatan pekerjaan suami mereka. Dan di awal tahun 2020 kemarin, sang istri hamil muda. Dan itu berkat yang luar biasa. Luar biasa itu buat pasangan muda hamil itu berkat. Tapi Bapak Ibu, semua itu berubah ketika memasuki bulan Maret. Di mana kita tahu kita semua juga mengalaminya. Yaitu awal di mana pandemi corona mulai terjadi dan itu menyebabkan semua rencana mereka semuanya berantakan dan mereka mulai mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Kenapa? Karena Anda tahu gaji mulai dipotong, mulai shift-shiftan, gantian dan itu berpengaruh dengan ekonomi mereka. Dan mereka nggak tahu lagi bagaimana harus bertahan. Karena gaji berkurang sangat banyak, bulanan berkurang sangat banyak, biaya hidup mulai meningkat, di rumah justru biaya hidup meningkat, cicilan baru jalan, dan belum lagi harus mempersiapkan biaya persalinan yang tidak murah. Di tengah-tengah seperti itu, mereka terus berdoa dan berharap ke Tuhan. Sampai suatu kali, mama dari wanitanya membawakan makanan ke rumah mereka. Mamanya berkata, Mama baru coba resep baru yang belajar dari teman Mama. Mamanya bawain samcam. Anda tahu samcam? Oke. Kamu cobain deh, katanya Mama. Ini enak kok. Dan ternyata memang dicoba dan enak. Dan ketika itu mulai muncullah ide untuk jualan samcam secara online. Pasangan muda ini, wanitanya berkata, Mam, minta izin dong ke temannya Mama, boleh nggak resepnya ini dipakai untuk jualan? Dan puji Tuhan diizinkan. Awalnya mereka ragu. Masa bisa samcam bisa laku? Gitu ya. Masa bisa rame ya laku lah, mungkin ada penyuka. Tapi apakah ini bisa?
Tapi karena nggak ada pilihan lain, maka itu mulai dijalankan, ditekuni. Mulai dari mereka jualan online dan PO. Mulai dari 15, naik lagi, besoknya naik lagi, dikasih coba naik lagi, semua orang suka. Dan setelah beberapa 1-2 minggu kemudian, larisnya luar biasa. Bahkan sampai hari-hari ke depan, mereka berkata gini, setiap harinya PO itu bisa 150 packs. Bahkan mereka sampai nolak-nolak pesanan. Kenapa? Karena saking terlalu banyak mereka nggak bisa ngatasinya. Bapak Ibu, itu terjadi sampai sekarang. Dan akhirnya pasangan muda ini berkata, pendapatan dari jualan online samcam ini melebihi dari gaji suaminya dulu, bahkan berkali-kali lipat sebelum pandemi. Bahkan ini sekarang menjadi penopang utama bisnis baru buat mereka. Bapak Ibu, kalau tidak ada pandemi mungkin mereka berkata, kami tidak akan pernah terlintas pikiran dalam benak kami untuk jualan masakan samcan secara online. Dan tidak akan pernah, karena itu nggak akan pernah terjadi, maka tidak akan pernah mendapatkan berkat seperti ini. Yes. Sebelumnya nggak pernah dikepikir, nggak pernah dilirik. Ini yang namanya berkat di tengah krisis. Tuhan bukakan new paths, jalur baru. Yes, luar biasa. Kesaksian terakhir yang supaya menguatkan setiap Anda. Gereja kita pun EGC lahir dari sebuah krisis. Tuhan belokkan. Tuhan buat saya berhenti untuk berpikir. 2 bulan setelah saya memutuskan berhenti menjadi full time di sebuah gereja, lahirlah gereja EGC. Karena apa? Karena kalau tidak, saya tidak akan pernah mengerjakan mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya tidak pernah sekalipun kepikiran atau melirik untuk menggembalakan jemaat. Yes, gereja ini adalah berkat di tengah krisis, lahir di tengah krisis, new paths, jalur baru yang Tuhan bukakan. Dan Bapak Ibu perhatikan, kita seringkali terlalu sibuk mengerjakan mimpi orang lain di hidup kita. Dan terkadang Tuhan pakai krisis untuk menghentikan laju kita sejenak dan membelokkannya sampai kita mulai melangkah menggenapkan mimpi Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan. Kita ini seringkali terlalu sibuk mengerjakan mimpi orang lain dalam hidup kita. Dan cara Tuhan itu pakai krisis untuk menghentikan laju kita dari keseharian kita, untuk kita berhenti sejenak dan mulai melirik, membelokkan kita sampai kita mulai melangkah menggenapkan mimpi Tuhan dalam hidup. Bukan mimpi orang lain, tapi mimpi Tuhan dalam setiap hidup. Saya akan tutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata gini, kita tahu sekarang, saya tahu sekarang. Mari sebut namamu. Ganti kita dengan nama Anda. Johan tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes, luar biasa. Bapak Ibu, berkat di tengah krisis, ada new paths, jalan baru buat setiap Anda dan saya. Tuhan pakai krisis yang mungkin karena akibat kita sendiri atau mungkin karena bencana, untuk membuat kita berhenti sejenak dari keseharian rutinitasmu yang sibuk terus, yang Anda kejar, yang Anda kira itu mimpimu, padahal itu mimpi orang lain yang Anda tiru. Nggak salah belajar dari mimpi mereka, tapi buat Anda Bapak Ibu, Tuhan punya mimpi yang spesial. Dan Tuhan mau Anda berbelok melihat mimpi itu dan mulai mengenapkan mimpi Tuhan dalam hidupmu dan saya. Hari-hari ini, kalau Anda sedang mengalami krisis, kita semua mengalami krisis karena pandemi.
atau mungkin krisis yang lain yang Anda alami, sakit, persoalan yang berat. Percayalah, dari sana Tuhan bisa membukakan jalur yang baru buat Anda. Sesuatu yang belum pernah Anda pikir, sesuatu yang belum pernah Anda lirik sebelumnya. Tapi itu akan jadi berkat yang ajaib buat setiap Anda. Yes, luar biasa. Luar biasa. Tetap percaya, tetap berharap ke Tuhan. Jangan pernah berpaling daripadanya. Karena saya percaya rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat Anda. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami sudah dibuat mengerti sekali lagi. Bahwa melalui krisis pun ada berkat di tengahnya. Melalui jalan buntu pun Tuhan bisa bukakan jalur baru, lembaran baru buat setiap kami. Supaya kami diberkati dengan cara yang ajaib. Kami mendapat terobosan di dalamnya. Jalur baru yang sebelumnya kami tidak punya kepikiran. Kami tidak pernah mikir bahwa itu bisa berhasil. Tapi kami tahu itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang mengasihi-Mu. Itu mimpi-Mu Tuhan yang harusnya kami kerjakan. Buat kami semakin hari semakin sadar, semakin mengerti. Tuhan punya rancangan yang lebih baik daripada rancangan kami. Terima kasih. Kuatkan kami. Mari Roh Kudus buka hati kami supaya kami boleh melihat rancangan Tuhan yang ajaib itu dan kami boleh melangkah di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setelah lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau berkati roti dan anggur kami Tuhan. Karena kami tahu roti itu sungguh-sungguh tubuh-Mu dan anggur itu adalah sungguh-sungguh darah-Mu. Sehingga ini jadi persekutuan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tinggi roti kita, hosti kita. Inilah tubuh Tuhan yang Dia pecah-pecahkan agar setiap kita mendapat bagian dalam keselamatannya. Tubuh ini menjadi makanan yang ajaib, persekutuan kita, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Mari makan dengan iman, percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat anggur ini tinggi di atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan sebagai darah perjanjian pendamaian buat setiap kita. Karena olehnya setiap kita mendapat pengenapan apa yang Dia kerjakan sempurna dalam hidupmu. Dan bilur-bilurnya yang menyembuhkan dalam hidup kita. Mari minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Yes, pengorbanan-Mu luar biasa. Kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih, kami terima anugerah yang luar biasa hari ini. Pemulihan, kesembuhan, terobosan yang baru terjadi dalam hidup kami. Jalur baru terbuka buat setiap kami. Lembaran baru terbuka buat setiap kehidupan kami. Karena Yesus sudah mati buat hidup kami sempurna Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah terima semua anugerah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, ucap syukur. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami sudah berdoa. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ibu Gembala Senior akan memimpin kita dalam setiap doa. Dan Bapak Ibu, ketika Anda sepakat setuju dengan apa yang didoakan, mari katakan amin. Yes, terjadi Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa kita akan berdoa buat kota kita akan berdoa rancangan Tuhan yang ajaib, pemulihan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Mari sama-sama siapkan diri kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah menerima makanan rohani yang sehat melalui hamba-Nya. Karena ada urapan Tuhan, maka saat ini jiwa, tubuh, roh kami merasa segar. Bentar lagi kami akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita siapkan hati dan kita percaya bahwa saat ini kita masih ada persekutuan dengan Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh ucapkan syukur pada Engkau, karena kami telah menerima makanan rohani yang sehat. Tuhan, saat ini hati kami ada sukacita dan damai sejahtera-Mu turun atas kami. Kau sudah angkat segala kekhawatiran, segala ketakutan, bahkan Tuhan, kami mau Tuhan saat ini segar kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, bahkan semua Tuhan yang dipimpin oleh Presiden Bapak Jokowi. Karena kami percaya, kami mohon Kau berikan hikmat untuk Presiden dan semua yang kerja sama dengan dia, untuk Tuhan bisa mampu untuk Tuhan negara kami semuanya apa yang sudah dia tetapkan, kami rakyat semuanya seluruh Indonesia bisa mau taat dan patuh melakukan perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami Indonesia. Kami sudah mendapat banyak Tuhan keringanan dari pemerintahan. Kami mau sungguh-sungguh lebih prihatin kerjasama dengan pemerintahan untuk bisa Tuhan sama-sama menanggulangi wabah corona ini, biar kami cepat Tuhan bisa patahkan rantai corona. Bahkan Tuhan, kami juga siap Tuhan mau bersama-sama melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, Presiden Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, para gembala sidang yang sudah Kau percayai. Kau juga bisa Tuhan berikan hikmat untuk mereka tetap Tuhan bisa melayani Engkau untuk domba-domba yang Kau percayai. Tetap memberi makanan sehat rohani untuk domba-domba semuanya. Bahkan Kau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu, domba-domba yang sudah dipercayai ini juga Tuhan menang atas segalanya apa yang sudah mereka dapat. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa, berkati Tuhan para dokter, perawat, dan yang tugas di rumah sakit. Kami Tuhan sehati
berikan mereka Tuhan tubuh yang sehat, iman yang kuat, melayani dengan tulus hati, kekuatan yang ekstra, tidak memandang lemah tubuhnya, tapi mereka mau Tuhan dengan tulus hati untuk melayani pasien-pasien yang telah masuk di rumah sakit. Terpujilah Engkau Bapa. Kau cukupi Tuhan segala alat-alat, kebutuhan jasmani rohani, juga berkati Tuhan mereka dengan kekuatan yang ekstra. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami khusus berdoa untuk para yang meneliti wabah corona ini. Kami bersepakat Tuhan, mohon Tuhan beri hikmat, biar Tuhan cepat mereka bisa ketemu itu vaksin corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bahkan obat yang tepat untuk virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk GPIA Air Generation Church yang Kau percayakan kepada kami hamba-hamba-Mu. Kami juga Tuhan saat ini sudah melakukan yang terbaik, karena saat ini kami belum bisa berdoa bersama seperti dulu. Tapi Tuhan, Kau sudah berikan hikmat pada hamba-Mu. Kami sekarang bisa mendengar suara-Mu melalui khotbah online. Bahkan Tuhan, kami sudah maju lagi selangkah. Kami bisa Tuhan mulai mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu, melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berikan hikmat, kewahyuan dan pengenalan Engkau lebih dalam lagi untuk hamba-Mu. Biar Tuhan bisa dengar-dengaran suara-Mu, pekah dengan suara-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan Yesus Kristus kepada domba-domba. Terpujilah Engkau Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan domba-domba yang sudah Kau percaya pada kami, sehingga domba-domba ini juga Tuhan Kau urapi di waktu dia mendengar firman Tuhan. Tuhan merasa mendapat sesuatu siraman rohani yang kuat bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, Kau yang buka jalan, Kau yang Tuhan berikan Tuhan untuk kebutuhan jasmani di dunia yang fana ini. Tapi mereka Tuhan sekarang sudah Tuhan terbiasa dengan hidup yang baru ini. Mereka juga mendapat berkat yang dari Engkau, cukup bahkan lebih bisa menabung. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang Kau percaya sebagai Tuhan bendahara-bendahara Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka dapat saat ini, pendapatan untuk jasmani, mereka bisa Tuhan mengatur dengan baik, mengatur dengan sehat, sehingga Tuhan mereka sungguh-sungguh cukup bahkan bisa menabung. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu saat ini yang sedang tidak sempurna kesehatannya. Saat kami naikkan doa, Kau sudah Tuhan menjamah satu persatu mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan, bagi Engkau Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Mereka bisa kuat, mereka bisa Tuhan dapat sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Semuanya mereka sungguh-sungguh datang pada Engkau menerimanya. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, sekali lagi Kau telah berikan hamba-Mu hikmat-Mu untuk selanjutnya. Kami mulai sudah di dalam komsel, sudah mulai semua Tuhan hidup kembali seperti semula. Berkati kami Tuhan kekuatan yang ekstra. Berkati kami Tuhan dengan hati yang tulus melayani Engkau. Terpujilah Engkau Bapa.
segala kebutuhan kami, Kau juga cukupi segala alat-alat yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami hanya naik doa ini di nama yang berkuasa, dan nama selalu membuat kami mujizat. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau berkati bangsa kita Indonesia. Ada aman, damai dari Tuhan Yesus turun atas bangsa ini. Kita juga berdoa berkati buat kota Surabaya. Pemulihan terjadi. Bapak, pemulihan terjadi. Zona merah Tuhan bisa turun sehingga zona hijau setiap kami bisa beraktivitas dengan kembali seperti semula dan normal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sekarang angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu melindungi kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus tetap memberkati setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti morning worship, Anda bisa mengikutinya setiap hari di grup-grup yang ada rekaman doa dan deklarasi di sana. Kita bisa berdoa bersama dan memuji Tuhan serta berdeklarasi bersama di setiap harinya, setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.